Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Umi Mutia Syahirah. Di episode kali ini kita akan membahas tentang istilah nama-nama penumpang pesawat yang perlu diketahui. Faktanya, ada beberapa istilah khusus yang melekat pada penumpang dengan kondisi tertentu. Yang pertama adalah VIP atau Very Important Person. Penumpang VIP adalah penumpang yang kedudukannya atau jabatannya dalam suatu pemerintahan menyebabkan penumpang tersebut harus mendapat penanganan secara khusus. Dalam hal ini prioritas atau istimewa. Contohnya adalah kepala pemerintahan, kepala negara, raja, ratu, presiden, perdana menteri, kanselir, menteri, gubernur, duta besar, Panglima Angkatan Bersenjata, Kepala Kepolisian, Ketua DPR atau MPR dalam perjalanan tugas atau dinas, dan sejenisnya. Penumpang VIP beserta rombongan harus mendapat tempat duduk di barisan terdepan. Mereka boarding belakangan setelah penumpang lain sudah naik, dan di tempat tujuan turun lebih dulu. Biasanya, penanganan penumpang VIP dilakukan dengan kerjasama yang baik antara pihak protokoler dengan pihak ground staff. Jenis yang kedua adalah CIP atau Commercial Important Persons. Yang dimaksud penumpang CIP adalah pejabat penting dalam suatu perusahaan besar dan terkenal, seperti direktur utama atau para direksi lainnya. Contoh, Presiden Abjad Internasional, ia perlu pelayanan khusus karena ia selalu naik kelas utama. Diharapkan ia akan menyuruh anak buahnya untuk bepergian naik pesawat dan perusahaan penerbangan tersebut. Diharapkan pula ia akan selalu mengirimkan barang atau produknya dengan pesawat dan perusahaan tersebut. Penanganan CIP pada dasarnya mengikuti pola penanganan VIP. Untuk menjadi catatan bahwa dalam perkembangannya, beberapa penumpang berikut dapat dikelompokkan ke dalam VIP ataupun CIP, yaitu artis terkenal, atlet terkenal, ilmuwan ternama, misalnya pemenang hadiah Nobel, rohaniawan terkenal, aktivis ternama, dan lain-lain. Tipe yang ketiga adalah infant dan children, atau bayi dan anak-anak. Batas umur bayi adalah sejak ia lahir sampai dengan berusia 2 tahun atau 24 bulan. Tempat duduk bayi biasanya satu kursi dengan ibunya atau di pangku, dan pembayaran tiket pesawat 10% dari tarif normal penumpang dewasa. Lewat dari 2 tahun sampai dengan 10 tahun dikategorikan penumpang anak-anak atau CHD. Ketentuan ini berlaku untuk penerbangan domestik. Sementara untuk penerbangan internasional, ketentuannya adalah berusia antara 2 sampai 12 tahun. Penumpang anak-anak mendapat kursi dengan membayar tiket sebesar 50% dari tarif normal penumpang biasa. Seorang anak yang genap berusia 12 tahun pada hari keberangkatan dikenakan biaya penuh sesuai dengan tarif penumpang dewasa. Ukuran usia tersebut mengikuti data otentik tanggal lahir anak tersebut yang tercantum di dalam paspor. Bayi yang berumur antara 1 sampai 2 tahun dapat diangkut oleh dokter perusahaan penerbangan atau ground handling company. Bayi berumur antara 1 sampai 2 tahun dapat diangkut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi bayi yang berusia 9 bulan dapat menggunakan keranjang baby basket. Untuk pemakaian baby cottage atau baby cradle, penumpang dapat mengajukannya pada saat reservasi. Tersedia atau tidaknya baby cradle tergantung pada persediaan di dalam pesawat yang bersangkutan, yang dibatasi sampai dengan maksimal 3 buah. Makanan khusus bayi pun dapat diberikan melalui prosedur pemesanan di muka atau reservasi. Untuk beberapa negara tertentu dan rute penerbangan tertentu, bayi tidak dikenakan biaya. Maksudnya, bayi dapat terbang dengan cuma-cuma atau gratis, selama bayi tersebut ikut bersama orang tuanya. Tipe keempat, unaccompanied minor atau anak kecil yang bepergian sendirian tanpa pendamping. Pembatasan umur antara 2 sampai 12 tahun adalah untuk penumpang anak-anak. Pada umumnya, mereka yang bepergian atau naik pesawat bersama orang tuanya atau orang dewasa lainnya. Untuk anak-anak berusia 7 sampai 12 tahun dan tidak ditemani oleh orang tuanya atau saudaranya, maka perlu untuk berusia 18 tahun. Dikategorikan sebagai anak-anak yang bepergian sendiri tanpa pendamping apabila di bawah usia tersebut dan dikenal dengan istilah unaccompanied minor atau UM.
Anak usia di bawah 7 tahun harus ada pendampingnya atau orang tuanya. Pembatasan umur untuk mengklasifikasi unaccompanied minor ini bisa saja berbeda antara satu airlines dengan airlines lainnya. Ada dua sistem penanganan untuk unaccompanied minor, yaitu dengan menggunakan jasa pengawalan atau pendamping escort service dan tanpa pengawalan atau pendampingan. Escort service adalah jasa pengawalan yang disediakan oleh perusahaan penerbangan bagi anak-anak yang bepergian sendiri. Petugas escort service terdiri dari kabin kru dari perusahaan penerbangan yang bersangkutan. Tarif pengawalan untuk penanganan UM yang ditentukan oleh satu perusahaan penerbangan dapat berbeda dengan perusahaan penerbangan yang lainnya, meskipun prinsip penanganan di bandar udaranya adalah sama. Beberapa perusahaan penerbangan misalnya menetapkan bahwa anak yang terbang dengan bantuan jasa escort service atau lady escort akan dikenakan biaya sebesar tarif dewasa dengan perhitungan berikut. UM membayar 50% dari tarif dewasa sekali jalan dan kabin kru sebagai pengawal memperoleh tarif industrial discount sebesar 25% dan tarif pulang pergi. Tipe kelima, wheelchair passenger, yaitu penumpang yang memerlukan kursi roda. Penumpang wheelchair passenger adalah penumpang yang karena kondisi kesehatan atau keadaan fisiknya memerlukan kursi roda untuk menuju ke pesawat atau sebaliknya. Permintaan kursi roda ini dapat dibagi dalam 3 kategori berikut. Yang pertama, penumpang dapat naik dan turun sendiri serta bergerak ke atau dari tempat duduk. Dalam hal ini, dari gedung terminal ke pesawat dan sebaliknya, penumpang akan memakai kursi roda. Penumpang seperti ini dikenal dengan istilah WCHC, yaitu penumpang memerlukan kursi roda sewaktu di dalam kabin. Tipe yang kedua adalah penumpang tidak dapat naik dan turun dari pesawat sendiri, tetapi dapat berjalan kaki dari tempat duduk sendiri dengan sangat sulit dan pelan-pelan. Penumpang seperti ini dikenal dengan istilah WCHS atau penumpang tidak bisa naik turun pesawat menggunakan tangga atau step. Tipe ketiga adalah penumpang tidak dapat naik dan turun sendiri dari dan ke tempat duduknya dan tidak bisa berjalan agak jauh, misalnya di rem. Penumpang seperti ini dikenal dengan sebutan WCHR. Nah, untuk poin kedua dan ketiga, tipe penumpang yang membutuhkan kursi roda, penumpang harus disediakan kursi roda dari petugas pembantu bandara keberangkatan dan bandara tujuan. Bila tidak ada yang mengantar, maka dapat meminta bantuan dari kabin kru atau ground staff dan lain-lain. Tipe penumpang keenam adalah stretcher case passenger atau penumpang yang ditandu. Penumpang ini, kondisi fisik dan mentalnya memerlukan tandu sebagai alat bantu untuk memudahkan penumpang naik atau berada di dalam pesawat. Pengangkutan penumpang sakit ini harus melalui proses penanganan standar yang disebut medical case atau disingkat dengan MEDA. Untuk kepentingan ini, maka perusahaan penerbangan harus menyediakan peralatan tersebut dan untuk memudahkan koordinasi, penyediaan alat tandu sebelumnya harus dilakukan terlebih dahulu. Permintaan tandu harus diajukan pada waktu membuat reservasi yang hendaknya jauh hari sebelumnya. Permintaan ini akan diteruskan kepada bagian-bagian lain yang terkait dengan pengurusannya. Untuk pembayaran, sebagian airline mengenakan biaya normal 100%. Sementara itu, beberapa airline yang lain ada yang menetapkan biaya tambahan yang besarnya bervariasi. Tipe penumpang yang ketujuh, pregnant woman atau penumpang wanita hamil. Wanita hamil yang usia kehamilannya sekitar 32 minggu atau 8 bulan tidak dapat diterima untuk diangkut oleh pesawat. Namun, jika keadaan memaksa, hal tersebut dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, ada surat keterangan dokter yang merawatnya dan diketahui oleh dokter perusahaan. Kedua, menandatangani form of identity. Untuk wanita hamil diusahakan tidak terbang terlalu lama, maksimal 4 jam. Bila perjalanan lebih dari 4 jam, hendaknya dibagi pada penerbangan lain dengan maksimal 4 jam per perjalanan sehingga tidak melelahkan yang bersangkutan. Tipe penumpang ke-8 adalah blind passenger atau penumpang buta. Penumpang buta harus diserahkan oleh pengantar
Kepada petugas airline di check-in counter airport. Jika pengantar tidak ikut serta, petugas stasiun harus mendampingi penumpang buta tersebut sampai naik ke pesawat. Di stasiun tujuan, ground staff harus membantu penumpang turun dan menyelesaikan bagasinya. Bila ada penjemput, serahkan penumpang tersebut kepada yang bersangkutan, dan bila tidak ada penjemput, berilah bantuan sampai di alamat yang dituju. Untuk penumpang buta yang membawa anjing, anjing tersebut harus dimasukkan ke dalam cargo compartment. Namun, jika penumpang tersebut mengharapkan anjingnya ikut bersamanya ke dalam kabin pesawat, harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Anjing harus memakai brongsong atau penutup mulut dari besi. 2. Anjing tidak boleh duduk di tempat duduk penumpang. 3. Anjing diberikan alas dengan bahan yang dapat menyerap air dan kotoran. 4. Anjing tidak akan mengganggu atau membahayakan penumpang lain di dalam pesawat. 5. Anjing dipastikan dalam kondisi sehat. 6. Semua peraturan pemerintah untuk membawa anjing harus ditaati. 7. Hanya satu anjing penuntun orang buta yang diperkenankan untuk setiap penerbangan. 8. Penumpang buta yang membawa anjing penuntun harus diberangkatkan naik pesawat lebih dulu dari penumpang lainnya. Tipe penumpang yang ke-9 adalah passenger obesity atau penumpang gemuk. Penumpang dengan ukuran badan atau fisik yang sangat gemuk atau besar seperti atlet gulat tradisional Jepang, sumo, dan lain-lain harus mendapatkan penanganan khusus. Untuk penumpang dengan ukuran fisik seperti itu, perlu disediakan kursi yang lebih dari penumpang biasa atau normal, yaitu 2 kursi sekaligus dan ditempatkan di barisan depan atau belakang serta dengan gang atau row. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penumpang tersebut masuk dan keluar dari kursi. Penumpang ini akan tetap membayar sebesar 100%, meskipun ada beberapa airline yang mempunyai aturan lain, yaitu membayar 2 kursi atau 2 kali lipat, atau dikenakan biaya tambahan sebesar 50%. Tipe penumpang yang ke-10 adalah inadmissible passenger atau INAD, penumpang yang ditolak masuk ke suatu negara. Inadmissible passenger adalah seorang penumpang yang ditolak masuk suatu negara karena tidak memenuhi persyaratan negara tersebut atau kena cekal atau cegah dan tangkal. Beberapa sebab mengapa ia ditolak masuk ke suatu negara antara lain: 1. Dokumen perjalanan tidak lengkap. Misalnya, paspor habis masa berlakunya, tidak ada visa, paspor palsu, dan lain-lain. 2. Terkena daftar hitam atau blacklist seperti teroris, kriminal, pembawa penyakit berbahaya, dan menular. 3. Alasan politik. Nah, penumpang seperti ini akan ditolak ketika mendarat di airport dan harus meninggalkan negara tersebut menuju stasiun atau negara tujuan selanjutnya, atau kembali ke negara dari mana ia berangkat terakhir. Tipe penumpang ke-11, deportee passenger, atau penumpang yang diusir dari suatu negara. Deportee passenger adalah penumpang yang telah diizinkan masuk oleh suatu negara, tetapi karena perbuatannya dan tingkah lakunya oleh negara tersebut di persona non gratakan, atau harus meninggalkan negara tersebut secepat mungkin. Contoh kasus ini antara lain staf kedutaan, konsulat atau atasé negara yang bermasalah karena urusan politik, misalnya membuat onar, melakukan tindakan kriminal, menjelekkan negara tersebut, dan lain-lain yang melawan hukum, atau menyalahgunakan visa untuk tujuan wisata dipergunakan untuk bekerja. Deportee passenger bisa berangkat sendiri atau dikawal oleh petugas negara. Bila deportee passenger check-in sendiri, ia dilayani seperti biasa. Bila deportee passenger check-in dengan pengawalan dan dokumen yang bersangkutan dipegang oleh pengawal, dokumen ini selanjutnya diserahkan kepada purser dengan disaksikan oleh pengawal dan penguasa setempat. Adanya deportee passenger ini harus diberitahukan kepada PIC atau purser secara lisan dan tertulis, juga diteruskan kepada stasiun transit dan tujuan. Demikian tadi rangkuman istilah nama-nama penumpang pesawat yang perlu Anda ketahui. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.